Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di Mampir episode 3. Kali ini kita bakal ngebahas tentang kesan dan pesan mereka ini nih yang nggak tahu ngapain LK gitu. Paling tidur ya kan. Bener nggak? Jangan tepuk tangan ini. Tepuk tangan dulu. Oke guys, jadi gini, gue pengen nanya nih sama kalian semua di sini, kesan dan pesan pengalaman kalian selama LK1 nih, untuk anak-anak yang paling baru gitu ya, anak bungsu nih, anak 2-3 nih, gimana nih? Ajeng LK di tahun berapa? Aku tahun 2023 baru berapa bulan kemarin. Ya kamu yang bikin gimana sih ini hostnya guys? Tahun 2023 baru banget ya berarti ya. Gimana? Mungkin kamu ada ekspektasi yang kurang gimana gitu selama LK? Mungkin boleh ceritain, sharing lah sama kita Lebih yang ke udah deg-degan sih ya, soalnya kan ini UKM ya berarti kan? bukan gitu. dong. UKM mah di kampus. Ya berarti soalnya kan ini organisasi pertama aku nih. Betul. Nah jadi benar-benar gimana nih rasanya ikut organisasi eksternal gitu, kenal sama orang-orang baru, terutama kan aku masih maba nih ya, jadi benar-benar adaptasinya itu deg-degan lah. Tapi sebenarnya kita tuh rata-rata yang ikutan LK masih maba sih. Jadi ya memang sama mungkin ya. Jadi ada deg-degannya baru pertama kali masuk organisasi, apalagi masuk organisasinya langsung ekstra lagi, bukan yang internal gitu. Jadi kayak UKM LKM gitu kan. Nah, setelah Dewi ini ada nih anak tahun Ajeng ya, sorry lupa. Anak 22 tapi dia LK-nya di angkatan 23 gitu. Nih, kita tanya dulu, Mama Hakim gimana? Kesan-pesan gua. Iya, maksudnya selama LK apa yang lo rasain gitu? Kalau gua sih capek aja gitu, nggak bakal kayak kirain gua tuh LK tuh bakal kayak gimana gitu. Ternyata kayak gitu. Kayak gitu gimana nih? General sih ini tergantung orang juga, cuman kayak gua ngerasa capek di sana. Gitu. Sabar tumpah. Boleh angkat telepon dulu nggak nih? Boleh dong. Kita di sini kan santai. Ya, gimana Del? Nggak, masuk aja, nggak apa-apa. Oke. Lanjut aja. Ada teman kita yang baru datang nih. Wah, siapa nih namanya? Rumahnya di mana? Waalaikumsalam. Siapa ya? Assalamualaikum, harusnya gimana sih? Oh iya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, selamat datang. Kayaknya Bandung panas ya di sini ya. Panas. Oh iya, panas. Panas ya. Bandung panas. Bandung panas nih. Nah, itu tuh di belakang panas. pantas dari tadi kok panas gitu. Ternyata api deket. Terus ada lagi nggak maksud lo maksud gua ada sebelum ikut LK nih misalnya nih lo ngerasain wah HM itu kelihatannya gini pas udah LK loh kok nggak sesuai ekspektasi gua, ada nggak kira-kira? Nggak apa-apa, ngomong aja gitu. Enggak sih, gua kira gua bakal aktif di ini, taunya ya belang beton juga sama aja gitu. Ya kan mungkin belum. Belum. Mungkin karena kita juga kegiatan bakal juga ada lanjut apa namanya pasca LK ada pasti pasca LK. Nah, Dewi yang baru datang nih gimana? Sebelum kamu LK kenapa? Aku belum nanya ini. Kamu LK kenapa? Kenapa milih HMI? Padahal kan banyak nih organisasi eksternal. Ada kami, ada PMII, ada Hima, ada Himi Persis. Nah, kenapa HMI? Karena anggotanya pada keren-keren semua gitu. Dari segi cara keren sekali ya. Iya, dari segi cara dia berbicara. Nggak kepincut seseorang kan? Enggak. Bukannya mau ada ya? Soalnya bahaya kalau kepincut orang kan, Chris. Bahaya. Soalnya kalau udah di HMI gitu. kepincut orang tuh jadi masuk gara-gara orang gitu. Iya. Ditarik. Kayak lu alasan masuk HMI apa? Diculik. Apa nih Anas Rizan atau gimana? Iya, maksudnya kan itu di formnya ada tuh
di G-Form ya. Lu nulis apa alasan masuk HMI? Ingin menambah pengalaman berorganisasi. Bohong. Yang jujur dong, yang jujur. Oh, jujur nih. Iya. Jadi pas itu gua kan main nih. Nah. Kebetulan teman-teman gua yang deket di kampus tuh kebetulan dominan anak HMI. Nah, ternyata pas satu hari gua lagi ngobrol, tiba-tiba ada yang nyeletuk. Udah mana ikut LK aja. ngeramein. Siapa tuh? Oh, yang ngeramein. Lalu gue pikir kayak ya udah ngeramein deh oleh Ngeramein. alasannya tuh gara-gara sini ada di sini kok, padahal itu tuh belum semua masuk. Gua, Koko sama si Afgan tuh belum ada yang ngomong, belum ada yang daftar. Terus kayak udah ada Koko ada di sini padahal Koko belum daftar. Udah ada Afgan di sini padahal Afgan juga belum daftar gitu. Jadi kayak ya udah deh. Nah pas udah ikut nyesel nggak Kang? Gak nyesel gara-gara gue bareng-bareng sama 3 tadi. Menarik nih. Menarik. Kamu sendiri gimana? Masuk HMI nyesel nggak? Maksudnya melihat ya HMI ya beginilah apa adanya gitu. Ya tapi kalau misalnya dari aku pribadi nih ya, kayak lebih ke seneng aja gitu sih. Aja. Lebih seneng gitu, apalagi pas pematerian kan banyak banget orang-orang yang udah wow gitu lah, banyak banget pengalaman kayak wah bangga banget nih gitu. Ternyata Disclaimer ya. Kenapa aku gak ngomong, orang dari tadi dia nanya-nanya ke sini sini lagi. Oh, Jack ya siap. Boleh, Bang. Ini apa nih? Langsung terlupakan lah karena ada makan. Ini beres. rezeki anak soleh, rezeki anak asep. Ganggu. Ini Kata kameramen ya, Mat? Ini semuanya dapet, ya kan? Ya tadi editor. Ngobrol dulu gak sih? Ya sambil makan ini gak sih biar lebih seru, Makan aja. Ya udah biar makan lebih aja. asik, biar lebih nyatuin. Ya sambil makan aja. Sambil makan. Ya kan karena ini podcaster Tersantuy. Santuy. Podcast tersantuy. Jadi teman-teman semua ya, karena mereka itu sebenarnya adik-adik aku, adik-adik tingkat dan Kita aku di seumuran sini ya. tuh- Sorry. Iya, tapi dari segi akademik kita berbeda angkatan gitu. Tingkatan. Iya, berbeda gitu. Jadi aku di sini yang lebih tua dan LK-nya juga lebih waktu tahun 2021 mereka itu di bawahnya lagi gitu. Jadi ini adik tingkat aku. Seharusnya aku gak sih yang jadi host di sini? Malah nih. Ya masa pindah. Ya udah. Kamu mau jadi host? Enggak. Ya udah jadi makan host aja. aja. nggak apa-apa. Makan aja. Terus dulu nih kita ngomong dulu Ya, gitu. udah, Bang. Yang katanya paling tua gitu kan. Yang udah lama gitu. Iya, kamu kan angkatan 21 ya. Betul. 21 kalau kita kan 22 gitu. Betul. Nah, di angkatan 21 tuh gimana dinamika sebelum LK itu kira-kira? Dinamika sebelum LK. Mungkin ada yang aku LK karena Kang Hafiz ganteng banget waktu itu, bisa jadi kan? Atau Tapi nggak ada karena hubungan apa-apa kan sama Hafiz. Kalau aku pribadi sih dulu tuh kayak emang gak dari awal cari organisasi tuh pingin yang eksternal dulu lah gitu, belum terpikirkan untuk masuk ke yang internal gitu. Dan di situ lagi cobalah gitu nyari-nyari apa sih yang cocok buat aku. Dan memang waktu itu tuh kayak aku nanya-nanyanya ke orang-orang HMI lagi kebetulan waktu itu. Jadi ya dekat sama orang-orang HMI, langsung otomatis ditawarin lagi sama anak-anak HMI lagi. Jadi ya masuknya ke HMI gitu. Karena aku tuh sebenarnya bukan karena seseorang guys, emang nyari gitu, emang nyari dari awalnya karena memang aku tuh pengen cari organisasi ekstra kampus yang ada unsur keislaman waktu itu gitu. Tapi sebelumnya udah pernah ikut organisasi yang gitu-gitu nggak? Ya paling organisasi waktu SMA. Apa tuh? Karena kan dulu tuh aku tuh pesantrennya pesantren Persis ya teman-teman. Jadi namanya itu bukan OSIS, namanya RGUG. Dan waktu itu tuh sebenarnya agak susah juga ya teman-teman. Waktu zaman aku tuh lagi COVID, lagi membara-baranya, dan memang jarang banget yang namanya untuk nongkrong dan berdiskusi langsung gitu ketika kita pengen cari ketika aku ingin mencari organisasi ekstra yang pas gitu ya buat diri aku sendiri. Karena memang susah dulu tuh kan COVID tuh sangat dibatasi ya. Jadi ya cukup lewat ketika ketemu di kampus, ketemunya orang-orang itu, dan ya udah di situ aja gitu, nggak keluar dari sana gitu, dari kampus, area kampus waktu itu. Susah, paling komunikasi ya lewat HP aja, nggak yang lain gitu. Nah, kalau Dewi nih. Dewi lah. Dewi. Dewi kalau udah lapar makan aja dulu.
Oh iya. Nah, ini udah setengahnya. Wah, ini lahap banget malah makannya. Dewi, sebelum aku udah nanya belum sih sama kamu tadi, Mas LK kenapa? Udah ya? Udah. Ini Ajeng belum. Si Ajeng udah belum? Dewi. Udah kan? Oh iya udah. Maaf ya. Dewi, ini Dewi. Aku punya pertanyaan buat kamu. Kita punya pantun. Enggak dong. Setelah kamu LK nih, mungkin sebelum LK kamu ngiranya, anak HM ini, pada pinter-pinter, pada wow lah keren-keren gitu kan. Nah setelah LK nih, after LK, kamu ngerasain gimana? Anak-anak HM ini ternyata ya anak HM. Enggak, emang udah keren sih. Tetap keren ya, tetap keren. Semoga keren terus. Amin. Enggak, ini jawabnya yang jujur aja gitu. Kita sharing-sharing buat teman-teman yang mungkin di sini ada yang mau masuk HMI juga tapi masih kayak aku nggak tahu nih di HMI gimana. Setelah kalian LK, kalian melihatlah HMI itu gimana. Nah, terutama implementasi LK kalian ketika LDKM masuk banget gak? Masuk banget. Nah, kayak gimana? Terasa banget bedanya. Jadi di situ aku bisa banyak banget ngejawab apa ya, kayak pertanyaan dari pemateri. Karena sebelumnya udah pernah diajarkan. Iya, sebenarnya udah pernah diajarin. Kaget, shock. Jadi bermanfaat juga kan materi-materinya. Bukan hanya ketika implementasi ketika diterapkan di LDKM, tapi ketika di kelas pun nanti bisa Betul. diterapkan gitu. Nah, kenapa di LK itu dapat memudahkan kalian di perkuliahan? Karena di LK itu ada juga yang namanya disiplin ilmunya. Karena di LK itu tiap komisariat itu beda disiplin ilmunya. Hukum dengan kehukumannya, dakwah dengan kedakwahannya atau keislamannya gitu. Nah, Bang Hakim Kenapa sih? Kayaknya ceket itu Kang. Iya. No. Nah, aku mau nanya lagi ke Hakim nih. Hakim, menurut lo setelah masuk Komdak tadi kan, ekspektasi lo tentang Komdak yang mungkin sangat tinggi gitu. Nah, sekarang gimana? Masih sama. Karena saya hidup bareng kamu di lingkungan kamu. Di Lingkungan saya baik kan? baik. Baik sekali dong. That's the fine. Jangan ketawa gitu. Ntar yang nonton malah ngiranya aneh-aneh. Oh iya. Ya, hidup kita ini banget Kak. Oke banget ya. So fun ya. Aku mau nanya dulu Ajeng kayaknya ya. Yang dari tadi dia kan nggak ditanyain materi kan, kan. Ini aku flurin aja di sini gitu. Nah, nih Ajeng, selama LK gitu, materi apa aja yang udah kamu terima? Ada Medis, NDP nih. NDP apa tuh? Apa sih namanya? Nilai dasar perjuangan. Ya, nah dasar tuh perjuangan. Terus ada sejarah HMI, sejarah Indonesia. Ada KMO juga filsafat itu yang paling membekas. Oh, filsafat membekas banget ya. Terangin KMO apa? Ontologi, epistemologi dan aksiologinya lah ya. Apalagi sama Kang, kan kemarin tuh sama Kang Ulul ya, ininya tuh. Darul. Enggak, MOT-nya. Filsafat juga sama dia. Master Ulul. Nah, di situ tuh kayak bener-bener singkat padat tapi MOT di kita mah. Singkat padat jelas gitu ya. Kalau untuk Dewi sendiri ada nggak materi yang paling melekat nih di benak Dewi? Karena nggak mungkin semuanya dong lengket gitu. Karena keterbatasan waktu mungkin juga karena lelah mungkin. Ada yang waktu dijelasin sama Kang Hafiz yang waktu NDP. yang Allah itu diinjak itu. Iya. Lambang. Oh iya, bukan Allah diinjak lambangnya. Yang tolong ditit ya. Ditit. Putar sebumi. Apa nggak ngerti maksudnya apa gimana? Enggak, kaget. Oh kaget. Kan yang berkesan, yang berkesan banget. Shock gitu ya. Hampir murtad. Enggak, Wir. Enggak, Wir. Habisnya murtad gak? Nah, yang tua nih, gimana yang tua? Mungkin ada materi yang masih nempel gitu apa gitu yang masih berkesan menurut kamu? Ada. Apa tuh? Medis. Serangin lah Medis. Medis tuh yang gimana nih? Mungkin teman-teman kita di sini
pada nggak tahu. Jadi metodologi diskusi ini tuh tentang bagaimana cara kita berdiskusi dengan benar secara kode etiknya lah gitu. Kerangka berpikir lah ya. Kerangka berpikirnya. Karena kan secara bahasa, di situ ada 2 bahasa. Jadi 2 pengertian yang berbeda. Jadi metode yang artinya cara, logos yang artinya ilmu gitu. Jadi bagaimana cara ilmu kita untuk berdiskusi gitu. Betul. Karena kan ketika kita akan berdiskusi itu tidak hanya apa yang dikeluarkan kita saja gitu, yang ada di pikiran kita saja, tapi kita juga memerlukan ilmunya gitu. Tidak hanya saucapna lah gitu kalau bahasa Sundanya mah. Makanya kita harus belajar metodologi diskusi. Itu tuh kerangka awal, dasar awal ketika kita akan belajar ke ilmu-ilmu yang lain, karena itu sangat berpengaruh gitu, berkaitan lah gitu. Kalau gibah masuk ke ini gak diskusi gak? Gibah juga sebenarnya masuk ke diskusi. Wah, parah gibah Cuman masuk diskusi. parahnya, cuman bedanya ya Masih haram ya. tidak sesuai kode etik sebenarnya itu mah. Gibah itu nge-review orang. Nah, ngerosting bahasanya. roasting Wah, lah. itu evaluasi. Wah, betul, sepakat. Tapi nggak masuk ke diskusi ya. Biasanya yang bela itu yang sering. Enggak juga sih. Kalau di angkatan aku ya, aku lupa cerita dari tadi. Kalau di angkatan aku tuh kayak gimana ya ngomongnya tuh. Aku tuh masuk ke HMI itu emang karena pure karena diri aku sendiri, karena mungkin nggak beda jauh lah sama alasan teman-teman masuk HMI gitu. Aku karena ngelihat anak HMI yang wow gitu cara berpikirnya, terus cara diskusinya bagus gitu kan. Walaupun nggak secara menyeluruh ya, aku ketemunya cuman kayak sama Ibang, Hafiz, terus ya anak-anak Komdak yang lain belum ketemunya pas LK gitu kan. Dan aku tuh tertarik juga bukan karena mereka sih tertariknya, tapi emang karena aku sebelum ngampus itu udah milih aku ntar ke kampus mau ngapain, mau milih organisasi apa gitu. Nah Kang, sekarang aku mau nanya boleh nggak? Boleh, apa tuh? Nah kan kita nih masih baru nih kan ya. Iya. Nah ini dari sudut pandang Akang gitu sama Teteh yang udah bertahun-tahun di HMI, perubahan apa sih yang dirasain gitu dari sebelum masuk sampai setelah masuk? Perubahan. Berat. Bentar minum dulu. Kalau aku sendiri sih suka belajar. perubahannya dari pola pikir aku, pola berpikir aku nggak kayak, jadi memang apa ya, jadi tersusun lah gitu ketika aku ingin berbicara atau ketika penerapannya ada di presentasi. Oh iya. Jadi kita semakin pede gitu untuk berbicara semenjak aku masuk ke HMI ini, karena kan kita terus berdiskusi siang, malam, apapun itu setiap hari berdiskusi. Tapi tetap ada ilmunya ya, nggak cuman kayak nongkrong gak jelas doang gitu. Diskusi kosong gitu. Kirain Kayak gitu. semenjak mengenal dia. Nah, kalau aku ya, perubahan yang aku rasakan itu cukup signifikan gitu ya. Dari aku yang sebelumnya pintar dan sekarang makin pintar gitu kan. Enggak dong. Kadang tuh aku ngerasa kayak gimana ya? Kayak aku tuh bukan menyalahkan orang lain ya, tapi aku punya pemikiran sendiri tentang hal tersebut apapun itu gitu. Kayak aku ngerasa, loh, ini harusnya nggak gini. Harusnya gini sehingga menjadi baik gitu. Tapi terkadang orang-orang nganggapnya kita tuh terlalu gimana gitu. Ya. Nah, ini nih aku ada pertanyaan nih buat kalian nih. Ini nih mungkin kalian bakal ngerasain juga nanti. Nah, sekarang dari teman-teman kalian udah ada belum yang kayak mungkin ngerasa kayak apa sih lu sok pinter banget ngomong mulu gini-gini? Ada nggak kira-kira? Kalau yang ngomong sarkas kayak gitu sih nggak ada sih. Ngomong sarkas. Kalau ngomong apa sih so langsung pinter itu banget gitu kan nggak ada. nggak ada. Tuh, Tapi perlakuan mereka ke kalian gimana? kalau justru kayak mereka tuh positif gitu sih. Kalau misalnya ke aku pribadi nih, nggak tahu kalau ke Dewi ya. Kayak misalnya, Jem, kayak kemarin kan lagi LDKM, kan aku bawa buku catatan pas LK gitu, banyak materi-materi dari LK. Dari situ kayak temen-temen tuh, oh Jeng ini dari dapat catatan dari mana? Ini pas aku materi aku waktu LK. Oh di LK juga dipelajari ya kayak gini gitu. Jadi mereka juga wah, iya. ternyata udah Terus waktu aku coba menjelasin tentang persidangan nih, presidium,
mereka juga oh berarti kamu juga udah pernah ya gitu. Jadi nggak ada yang pernah ih apa sih, nggak ada yang gitu. Kalau ke Dewi gimana ke Dewi? Kepedesan. Minum. Edge of service banget kan. Kasih minum, dikasih makan. Nasi ada di bawah deh. Nasi ada. Mau? Mau nasi? Dewi gimana Dewi? Udah ada belum? Maksudnya kayak teman-teman yang kamu. Wah ada. Wah kalau itu mah udah banyak kayaknya ya. Salah satunya. Hei, tolong ya. Profesional kita di sini podcast gitu jangan. Di sini sebagai ibu hanya diam saja ya guys. Ada. Gimana tuh? Oh ada. Wah gimana? Cowok, yang cowok waktu di gedung SC sebelum LDKM dia tuh kan ngeliat buku aku kan yang buku HMI itu. Terus dia bilang, ih kok licik sih udah dikasih tahu duluan. Bukan licik, itu mah bukan Ya, dikasih namanya tahu ilmu ya. duluan. Tapi emang kalian lebih dulu startnya gitu. Oh, Terus kamu jawabnya apa? Terus kamu jawabnya gimana? jawabnya. Iya. Ya makanya Mas Enggak gitu. Oh enggak. Gimana? jahat banget. Oh jahat banget. Ya makanya masuk HMI gitu. Wah bagus. Iya. Bagus kalau gitu. Jualan jadi jualan. Enggak juga. Jawabnya ini makanya dekat sama Tuhan. Apa sih? Tiba-tiba dekat sama Tuhan. Tiba-tiba tuh dekat sama Tuhan. Nah, Mas Hakim tuh sebenarnya banyak orang yang bertanya-tanya sama Mas Hakim ini kan. Ini serius. Kenapa sih banyak yang kaget gitu? Kenapa sih itu kok bisa si Hakim ikut LK? Si Hakim kok bisa sih masuk HMI? Padahal ya lu tahu, gue tahu gitu branding lu di kampus tuh kayak yang so cool gitu. Bukan so cool. Chill. Yang kayak chill banget gitu. Yang kayak bodoh amat lah tentang dunia perkampusan gitu. Kenapa bisa kepikiran masuk HMI gitu? Itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan gitu. Seandainya lu ketemu orang gini nih, yang langsung ngomong ke lu bakal jawab gimana? Hidup gua gitu. Soalnya emang gue sebenarnya nggak boleh masuk organisasi eksternal gini. Organisasi apa aja gue nggak boleh sama nyokap. Oh, menyokap Nah, boleh. iya, terus- Nah, tapi sekarang kan udah masuk nih. Iya. Gimana tanggapan nyokap? Ya alasan kenapa masuknya. Alasan masuk sih. Boleh. Karena Diajak lu. Dengan polosnya diajak lu. apa ya? Karena gue mikirnya ya awalnya ya. Gimana? Kan himpunan mahasiswa Islam nih. Nah, gue ngerasa kalau misalkan di kampus kan gue kayak gue nggak ada nganuan banget nih di kampus gitu. Nggak ada nganuan ya? Iya. Gitu. Terus juga kan kalau misalkan gue di luar kayak beda aja. Kayak apatis banget lah jadi mahasiswa ya. Terus udah gitu. Niat gue sih awalnya itu kayak ada satu bidang positif lah selain lab dakwah. Jadi Jadi masuk ke HMI ya. Iya, terus gue ngeyakinin nyokap itu kayak agak bakal gimana Aneh-aneh gitu. Kayak ya udah. Emang itu sih, maksudnya orang tua tuh emang ketakutannya kadang gitu. Apalagi gue yang ngerantau gitu kan. Kadang orang tua gue tuh pas nanya malam masih di kampus kamu? Iya masih di kampus. Ngapain aja? Ini kegiatan. Oh ya udah, ntar istirahatnya jangan malam-malam gitu. Terus kalau demo misalnya gitu, kamu demo hati-hati ya. Ini mama ini di rumah khawatir gitu. Nah, aku pengen nanya harapan kalian ke depannya setelah masuk Komdak tuh apa? Tentunya kalian nanti bakal jadi pengurus juga gitu. Terus bakal belajar lah gimana berorganisasi untuk berorganisasi yang lebih baik gitu. Ini aku mau nanya ke Dewi dulu deh. Dewi ini banyak banget organisasinya. Enggak LKM, UKM semuanya ikut. Harapan kamu nanti ke depannya setelah masuk HMI apa? Semoga aku kuat. Belum kepikiran. Oh belum kepikiran. Ya udah kalau gitu Ajeng. Gimana Ajeng? Mau lah. Aku Ya. Ada yang pengen jadi kohati. Nanti pas habis serahkan. Jadi ketum ke hati. Kan emang udah kohati. enggak. Kalau misalnya aku tuh pengen lebih apa ya? Pengen lebih punya keberanian yang lebih gitulah, speak up dalam Strong public. woman gitu ya.
Ya pokoknya mah dalam public speakingnya gitu. Terus juga punya wawasan. Kan kadang orang meskipun pinter public speaking tapi kalau nggak ada ilmunya kan kayak omong kosong banget lah gitu kan. Betul. Nah jadi aku juga pengen punya ilmu yang banyak tapi juga yang bisa aku amalin gitu. Jadi aku kalau misalnya public speaking depan orang itu tek tapi masuk lah gitu di orang yang ngedengernya. Ya kenapa yang dipilihnya HMI? Ya karena aku juga gitu ngelihat beberapa orang kan berpikir Senior gitu. lihat senior. Siapa tuh spill dong. Spill dong. Biar orangnya terbang di sini gitu kan. Siapa tahu ada di sini orangnya. Spill siapa? Enggak apa-apa, kasih tahu aja. Kang Mulki. Kalau Ajeng siapa nih? Role modelnya. Kalau aku kan pertama masuk HM itu bukan karena seseorang sebenarnya, bukan karena aku punya role model gini enggak. Cuman karena aku lagi survei inilah organisasi gitu. Nah terus salah satunya ada kayak kan ngajarin terjun ke masyarakat, terus ngajarin anak-anak gitu. Nah itu sebenarnya yang membuat aku interest tuh. Kan organisasi lain juga ada terjun ke masyarakat. Nggak tahu tapi tiba-tiba aja suka aja gitu. gitu. Gimana sih kayak suka aja lah. By the way itu program kerja aku ya. Oh iya. Iya. Tepuk tangan dong. Gimana sih? Nah terus salah satunya juga waktu itu tuh pernah belajar materi UTS ya di rumah Kang Hafiz. Di situ juga kan ngejelasinnya juga kan kayak tentang tauhid, tentang ini, tentang itu. Terus juga gitulah katanya banyak pengalaman juga kan dari HMI juga. Di situ juga baru mulai ada nilai plus juga ke HMI. Rip, bagian hakim Rip tanya. Nah, hakim gimana nih hakim? Next Indi. Ditanya apa? Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa sih tadi? Nextnya ke depannya harapan lu ke depannya. Harapan ber-HMI-nya. Saya kan role modelnya nih yang ngajak saya ya. Makanya saya bisa agak interest kayak yaudah deh gitu. Role modelnya tuh Ijal ya. Ijal dengan apanya nih? Ijal ini kan Ijal yang mana? Enggak sih, pas LDKM. LDKM tahun gua yang kemarin 2022 berarti ya. Kan banyak yang aktif banyak cuy. Ya, termasuk Ijal gitu ya. Kagak bercanda tadi mah. Oh berarti Ijal ini menginspirasi lo dari belakang gitu ya. Agak pas kemarin lo LDKM gua kan banyak yang ngomong banyak yang ngomong, nggak hanya dari ME doang. Cuman pas gua ngeliat Bang Syarif gitu dengan kalau kata saya, aduh. Nah, itu Bang Dayat dong. Itu Dayat berarti. Terus sama siapa sih yang pindah tuh siapa? Nisa Isani. Ya betul. Wah, gue bilang pinter nih bisa ngomong gitu. You know what I'm saying? Yeah, I know. Iya deh. So gaul gitu ya. Marsha gimana pertanyaan? Harapan kamu ke depannya di HFI seperti apa? Tentunya kamu udah ngelewatin masa-masa jadi pengurus, sekarang juga jadi PAO ya, jadi kabitnya malah gitu. Iya. Gimana tuh? Di harapan aku ke depannya ketika aku ber-HMI, yang pertama karena udah banyak relasi ya untuk nanti terjun ke dunia kerja itu relasinya bisa terpakai gitu. Karena kan sebenarnya HMI ini udah go nasional ya. Internasional juga gitu. Jadi ketika insya Allah lah gitu ketika nanti sudah terjun ke dunia kerja kita nggak bakal susah lagi untuk mencari karena kita udah banyak relasi dari HMI tersebut. Nah salah satunya sebenarnya yang problem yang tadi aku udah sebutin gitu karena di HMI itu udah cakupannya udah luas banget gitu. Jadi kenapa masuk HMI juga ya biar relasinya makin banyak gitu, nggak mendet di situ doang gitu. Ternyata kan jujur aku tuh bisa dekat sama fakultas-fakultas lain tuh dari HMI gitu. Karena kalau misalnya selain dari HMI aku nggak bisa deket sama fakultas lain gitu, kayak ke fakultas syariah, fakultas tarbiyah dan lain-lain lah gitu. Karena jalur dekat dan kenal dengan fakultas lain tuh dari HMI aku sendiri tuh gitu. Aku bingung mau nanya apa lagi. Mungkin dari kalian mau cerita apa gitu tentang keseruan kalian selama ber-HMI atau yang lain lah boleh, terserah lah. Dari Marsha dulu lah.
keseruan apa yang sudah kamu lalui di HMI dan kesedihan apa yang udah kamu rasain di HMI gitu. Dari Hakim dulu. Hakim mau cerita apa? Silakan berkeluh kesah di sini Hakim. Hakim, you know what I say? Juga nanya tuh, you know what ST? You know what I say? Yeah. You know what ST? Itu sih dapat kabar-kabar Dapat hikmahnya ya. kabar-kabar terbaru tentang masalah kampus ya. Yang lain dong, yang lain. Yang lain saya belum dapat yang lain itu yang maksud Anda serius Banget. Maksudnya lu sering nongkrong sama kita di Mabes tercinta ini, Iya. sering suka Enggak nongkrong doang. curhat gitu kan. Terus ya inilah gitu. Selebihnya malah ya udahlah ya gitu, kayak biasa lah, biasa. Siapa tuh yang bawahnya tuh? Dayat yang Bali. Ijal ya. Ijal ini emang agak aneh Ijal. Agak lebar. Lanjut. Nah kalau Ajeng, sorry. Suka dukanya. Hah? Suka dukanya. Suka dukanya. Enggak, apa ini tuh pertanyaannya? Iya, suka duka. Terserah kamu mau cerita apa tentang HMI yang ya beginilah HMI. Kan aku kan perjalanan baru beberapa bulan gitu ya, jadi belum terlalu banyak banget pengalaman. Jadi sejauh ini aku sukanya itu karena itu kan sempat kita beberapa kali nongkrong tuh di kafe ngobrol, dan di situ tuh banyak banget kayak apa ya, pelajaran-pelajaran yang emang aku belum pernah dapet dari dunia perkuliahan ataupun pendidikan yang sebelumnya gitu. Nah baru pas di forum itu baru aku dapat oh ternyata gitu. Sama juga pas kan banyak banget yang ngebantu kayak pas waktu mau UTS di sini kan kita belajar bareng, nah yang gitu. Jadi ternyata banyak banget ngebantunya. Jadi bukan sekedar organisasi eksternal gitu, tapi juga di dalam itu ngebantuin kita buat masalah akademiknya. Kenapa? Gitu. Enggak. Ada kultur shock nggak kamu sejauh ini gitu? Nggak apa-apa. Baru kejadian tadi juga ceritain aja. Iya. Nggak apa-apa. Banyak ya kultur shock ini kayaknya. Boleh diceritain. Nggak apa-apa. Salah satunya itu foto. Foto ya. Saya sangat culture shock, tapi boleh disorot ya jangan yang nah gitu. Udah sih itu aja. Kata-katanya aman ya kata-katanya. Sebenarnya nggak aman sih, tapi ya Nggak aman. karena udah tau lah dunia perkuliahan gimana gitu, jadi Tapi udah cuma POV ini Rijal doang. Enggak, ini mah kata-kata ini terinspirasi dari sisi gelapnya dunia kampus lah Ya, gitu. itu. ya. Itu sebenarnya aku sama Sari berdua. Berarti Wah, sisi jangan bawa-bawa berarti gua sisi dong. gelapnya kalian ya. Bukan sisi gelapnya kita. Oh. Jangan gitu dong, frontal banget Anda. Jadi gini ya, mungkin aku jelasin sama kalian ya. Mungkin kalian tuh dunia kampus tuh jangan melihat dari sisi baiknya aja, tapi dari sisi buruk itu juga kita bisa ngambil banyak Contohnya di sisi pelajaran gitu. Nah, walaupun mungkin dari aku banyak buruknya gitu, ya udah kalian ambil pelajarannya aja. Nakal banget. Jangan diikutin kayak Hakim suka main ke sini. Nakal banget. Dan Terus saya mah enggak. dia ngajakin aku yang apa gitu, ngajakin ngopi tiap hari. Lanjut. Gitu. Dewi gimana nih? Ada kalau Dewi ngantuk. Dewi ngantuk. Di mana-mana ngantuk. Dia dimarahin komdis bisa tidur sambil berdiri. Apa? Jadi evaluasi. Ada mungkin kamu ada kultur shock atau apa gitu yang mau kamu ceritain Nggak untuk ada sih Komdak sejauh ini ini? Dari tadi nggak ada mulu. Mungkin nggak apa-apa kalau kamu mau bilang anak Komdak mah manis di ada. awal gitu atau apa. Misalnya ini Anak bakolnya atau anak KMI? HMI kan kita Lagi rame-rame coy. ngobrolin Nggak usah HMI. diomongin lah itu mah. Enggak Nggak apa-apa. apa-apa. misalnya Kang Sarip godain mulu. Kan ada editor nanti. Ada editor kok yang bisa nyit gitu. Kalau ada kata-kata yang kurang pas. Editor malas edit. Ya udah, lepaskan Dewi, lepaskan. Lepaskan kayaknya dia sakit perut tadi. Nggak tahu dah. Bisa ada yang ngajak jalan dengan alibi HMI gitu. Ada. Ya, betul. Dengan alibi diskusi gitu yang pakai baju polo hitam. nah, ya jadi infoin aja gitu. Contoh ini mah ya contoh. Contoh ini mah. Contoh. Dengan CB manisnya itu. Ya. Yang sebenarnya kalau lagi ngobrol sama anak KMI, contohnya kalau sama Kang Muki gitu kan.
Ngomong aja keren aja gitu kalau ngobrol sama dia. Kalau sama dia Maksudnya ketika Kalau ngobrol sama Sarip keren nggak dia? nggak ada yang mulut ketika ngobrol sama salah satu anak HMI gitu kayak selain Kang Mulut itu ada Kang Hafiz. Kalau ngobrol tuh dapat gitu ilmunya tuh. Aku juga ngerasain Bener-bener kayak selain anak HMI itu anak-anak yang di luar HMI itu pada mengakui kalau misalnya anak HMI contohnya Kang Mulki gitu emang anaknya tuh kritis dan analitis. Belum aja ngobrol sama Kang Rijal ya. Kang Rijal itu aslinya lebih wow gitu. Tapi kalau sama Kang beda gitu rasanya. Apa? ada niat Kayaknya udah dirasain karena gitu ada ya. niat terselubung gitu ya. Nah, iya benar. Satu kata buat LK 2023, 2022, 2021. Aku ada Dewi, satu kata buat LK. keren. Ajeng, Badash. masa mantul. LK satu kata buat LK 1. Lu disuruh mandi lagi apa? Mantul. Mandi. Mukul apa? Ayo Kang. Saya Satu kata buat LK 1. bermanfaat. Siap, si paling bermanfaat. Oke guys, akhirnya kelar juga. Saya semoga bermanfaat. Semoga kalian semua senang dengan podcast ini. Mohon maaf dari kita banyak salahnya dalam salah kata mungkin atau salah narasi segala macam. Kita mohon maaf nih kepada seluruh penonton setia. Nggak tahu ada yang setia nonton podcast Komdak, nggak tahu ya. Ya intinya sampai jumpa lah di mampir episode selanjutnya. Yakin dengan iman? Usahakan dengan ilmu. Sampaikan dengan aman. Beriman, berimu, beramal. Yakin usaha sampai. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.